hormati tuan rumah Sahibul Hajat Bapak Mustafa beserta keluarga besar. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua RT, alhamdulillah hadir pada malam hari ini RT 08, dan Bapak RT ada lagi. Kebetulan Bapak RT Tantri lagi dinas luar kota, jadi tidak bisa hadir pada malam ini. Jemaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak hadirin undangan atas hajat Bapak Mustafa yang mana telah mengkhitankan putra beliau yaitu Ananda Saqif Muttaqin Al-Mustafa. Pasti ada Al Mustafa nih. Alhamdulillah telah dikhitan hari Kamis, sekarang udah hari Ahad ya, Sabtu. Insyaallah udah mulai sembuh ya Bapak, kita doakan mudah-mudahan nanti setelah sehat kembali Ananda Saqif Allah jadikan anak yang soleh, berakhlakul karimah, diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita beliau mudah-mudahan kelak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi anak yang mengangkat derajat dari orang tua serta memberikan banyak manfaat untuk lingkungan, agama, bangsa dan negaranya. Amin ya rabbal alamin. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua MUI di Sarawak Kalong Bapak Ustadz Abdul Mahdi MP, MPDI, MBG, MPG, SPPG. Canda Ustadz ya. Salah satu mendapatkan gelar di Filamilia beliau Ustadz Imas PIK, imut manis penggemar ibu-ibu komplek. Yang kami hormati MC kita Bapak Ustadz Ahmad Fatakun, yang kami hormati Ketua DKM Masjid An-Nur atau yang mewakili Bapak Muhammad Ustadz Muhadi MAG LC MAG CDAI ataupun wakil ataupun sekretarisnya ataupun jajarannya yang mewakili. Yang kami hormati Ketua RT 05 Bapak Tandri Witajaya ataupun jajarannya. Yang kami hormati Ketua RT 08 Bapak Kuspriyadi. Alhamdulillah sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara ini. Yang kami hormati juga jamaah Masjid An-Nur, tim hadroh, dan tidak lupa yang datang dari jauh-jauh teman saya Ustadz Ali. Alhamdulillah beliau ada. Yang kami hormati pula khususnya seluruh warga RT 05 dan umumnya warga perumahan Filamilia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini yang semoga Allah memberikan kecerahan pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama bersilaturahim, dan alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk hadir pada malam hari ini di acara saya, yaitu khitanan walimatul khitan. Rasa syukur saya, alhamdulillah anak ketiga saya sudah dikhitan lebih kurang hari Kamis yang sebelumnya, jadi sudah hampir 10 hari. Alhamdulillah saat ini dalam proses penyembuhan. Tentu maksud dan tujuannya yaitu diundang Bapak ke sini, Ibu-ibu staf para remaja, ya saya minta doa restunya. Ya, jadi kita sebagai orang tua
itu mempunyai kewajiban, dan kewajiban ini haknya anak, ya. Ketika anak lahir itu yang mau itu sebenarnya orang tuanya, jadi bukan bapaknya yang mau, ya. Jadi ketika kita sudah nikah, tentu kita punya keinginan punya anak, dan ketika kita sudah diberikan amanah, artinya ada kewajiban yang harus dipenuhi. Beberapa kewajiban di dalam Al-Quran itu sejatinya menjadi pelajaran bagi kita, yaitu yang pertama memberikan nafkah dan pemeliharaan. Allah berfirman, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang patut. Quran surat Al-Baqarah ayat ini menunjukkan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi keluarga dan anak-anaknya. Yang kedua, yaitu kewajiban kita sebagai orang tua mendidik anak agar beriman dan bertakwa. Sebagaimana firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini menjadi dasar kewajiban orang tua mendidik anak dalam agama dan akhlak. Yang ketiga, memberikan pendidikan dan akhlak yang baik. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang ayah memberikan pemberian yang lebih utama kepada anaknya daripada pendidikan adab yang baik. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Yang keempat, berlaku adil kepada semua anak. Ya, tentu bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Ini menunjukkan larangan membeda-bedakan anak laki-laki maupun perempuan dalam kasih sayang, hak-hak mereka tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Selanjutnya, memberikan nama yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Makanya kita selalu di belakangnya ketika kita mendoakan ada bin atau binti, ya. Maka berbaguslah nama anak-anak kalian. Yang keenam, menikahkan anak ketika telah siap. Seperti Allah berfirman, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu. Surah An-Nur. Ayat ini menjadi dasar anjuran bagi wali atau orang tua untuk membantu anak menikahkan apabila telah siap. Nah, tentu ketika kita punya anak laki-laki, kita berkewajiban sebagai orang tua yaitu untuk menghitankan, ya. Alhamdulillah, saya pribadi diberikan rezeki oleh Allah berupa anak. Semoga dengan doa ini, dengan doa dari bapak-bapak sekalian, mohon doa restunya, anak saya menjadi anak yang senantiasa memberikan manfaat kelak bagi orang banyak. Amin. Anak yang cerdas, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang selalu menjadi kebanggaan orang tua, dan tentu kelak menjadikan selamat datang Ustaz Wadi, anak yang nantinya bisa membawa ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekaligus saya sebagai anak, jadi sebagai orang tua juga mohon maaf, jadi sekalian saya ingin memimpin tahlil sendiri, ya. Gitu ya Ustadz, ya. Kalau bisa lebih baik ya kita mendoakan orang tua. Ya. Amin. Jadi karena Pak la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami' ma syumadru wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi sa'ilakumul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayya amin. Summa ila La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله اللهم صل على حبيبك سيدنا يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keberkahan kepada anak kami Sakif Mutakin Al-Mustafa. Jadikanlah ia anak yang soleh, yang bertakwa, beriman, selalu berada dalam penjagaanmu, serta bukakan baginya pintu-pintu ilmu, hikmah dan pemahaman agama. Anugerahkan kepadanya akhlak yang mulia, bakti kepada kedua orang tua, teguh di atas agamamu hingga akhir hayat. Ya Allah, jadikanlah khitan ini sebagai sebab kesucian, kesehatan dan keberkahan hidupnya. Jadikanlah ia penyejuk hati kedua orang tuanya. Panjangkanlah umurnya dalam ketaatan kepadamu. Lapangkanlah rezekinya, berkahi ilmu dan amalnya, serta jadikan ia termasuk hamba-hambamu yang engkau cintai dan engkau mencintaimu. Ya Allah, limpahkanlah pula keberkahan kepada ayahandanya dan keluarganya, beserta seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya, tetangga-tetangganya yang kaum beriman ataupun yang senantiasa menjadi teman beliau. Karuniakanlah kesehatan, keselamatan, umur yang penuh berkah, rezeki yang halal, luas dan melimpah. Jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta berkahilah seluruh keturunannya hingga hari kemudian. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikianlah sambutan sekaligus tahlil dari Sahibul Bait, Sahibul Hajat Bapak Mustafa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh keluarga serta Bapak Mustafa berserta keluarga dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah rahimakumullah, selanjutnya mengajak acara selanjutnya yaitu bacaan Maulid Al-Barzanji. Insyaallah akan saya pimpin sendiri. Marilah bersama-sama sebelum bacaan Maulid kita berwasilah terlebih dahulu kita kirimkan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi wa syafa'atir rasul wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa alihi lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu Muhammad Sakif Mutakin Al-Mustafa. Shallallahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salli 'ala Muhammad ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi salli 'ala Muhammad ya Rabbi صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد يا رب
اجتاز بأخواني بني عد من الطائفة
النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية ونال الزمان أن ينجلي عنه صداه. حضر أمه ليلة مولده الشريف في آسية مريم في نسبة من الحظيرة القدسية وخذها المخوض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا محال القيام.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, kita menginjak acara selanjutnya, acara inti kita Maudhu Hasanah. Insyaallah telah hadir di hadapan kita semuanya guru kita Ustadz Abdul Mahdi, Ketua MUI Desa Rawakalo. Kepada beliau yang terhormat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ke Pondok Miring nyari sekuteng, izin berdiri bapak-bapak agar kelihatan ganteng. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga salam indah merekah, metiknya di pinggir Ka'bah. Aneh ya, ada pun salam di pinggir Ka'bah. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya berkah, banyak dan juga melimpah. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrata tama'inul qulub wa ghafara dzunub wa satarul uyub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibu maqamil mahmud wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kama qala aydan rabbi habli dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa qala Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Kama qala al khitan wajibun ala rijal wa karamatun ala nisa. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh.
Hadratul Mukarramun yang berbahagia, keluarga besar dari Bapak Mustafa serta ibu dan anak yang dihitan Ananda Saqib Mutaqin Al Mustafa. Marganya berarti nasabnya Al Mustafa nih, luar biasa ya. Ya masih darah ini nih ya. Ada nasab-nasab di sana keturunan Anbiya Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan keluarga ini keluarga besar senantiasa selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna mawaddah warahmah, anak keturunan yang dihitan mudah-mudahan menjadi anak yang bisa menjadi qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama, dan menjadi anak yang soleh yang bisa mengangkat derajat orang tua dunia dan akhirat sesuai permohonannya. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita muliakan segenap para asatidz, para hujat, al ulama misbah ummah. Para ustadz adalah cahaya lentera penerang kepada umat. Itu alhamdulillah ada Ustadz Ahmad Patakun plus MC plus juga pembawa rawi plus ngerjain sama anak-anak hadroh lagi makan suruh nabul lagi. Luar biasa. Mudah-mudahan para asatidz ada Ustadz selamat, para asatidz yang lain, guru-guru kami yang hadir luar biasa ya, para hujat semuanya, mudah-mudahan senantiasa semua mendapatkan kemuliaan dan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para ketua lingkungan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak dan saudara-saudara hadiri jamaah yaitu parihasibian ba'dal khitan, gembira hadir setelah melihat daripada anak yang dikhitan. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi asbabiyah semua hajat-hajat Sahibul Bait dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Makan nasi uduk di daerah Babakan, makannya di pinggir sawah. Orang cakep deh mah, di pinggir sawah makannya. Sambil duduk, sambil santai, apa yang ada dimakan, sambil dengerin Ustadz Mahdi mau tausiah. Alhamdulillah, puji syukur, alhamdulillah banyak kita memuji Allah, hati akan menjadi tenang. Nikmat kecil ataupun besar adalah anugerah dari Allah. Ini adalah nikmat besar dapat berkumpul di majlis yang mulia penuh wasilah undangan ada yang dikhitan yaitu Ananda Saqib, dan ini adalah satu nikmat besar dari Allah. Kita yang dipilih memenuhi kewajiban bertetangga, kalau diundang wajib dan karena hidup emang kudu harus bergantian. Betul apa benar? Iya harus gantian, emang betul sama bener, memang adik kakak dia juga. Ya mudah-mudahan ya kalau kita rajin ukhuwah silaturahmi saling bergantian, insya Allah Allah akan turunkan berkah pada lingkungan kita. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita aturkan pada uswah teladan Rasulullah yang termulia yang memberikan kebahagiaan dan penyelamat dunia dan akhirat, kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu, yang sunnahnya, syariatnya dan juga akhlaknya saat ini kita ikuti. Salah satunya adalah khitan. Pak, saya mau tanya Pak, khitan bahasa apa Pak? Ya bahasa kita udah nyatu, bisa khitan bahasa Jawa. Jawa mah bukan hitan, hiton. Jawa mah kan pakai o deh mah, hiton. Khitan in kalamil Arabi, bahasa Arab ya. Khitan bahasa kita apa Pak? Bengkong. Sunat. Sunat artinya kan dikerjakan dapat pahala, tinggalkan kagak berdosa, rugi, betul nggak Pak? Sunat. Nah mana yang benar nih kira-kira? Khitan adalah Pak dan saudara akhdul kufa ala ra'sil zakar. Khitan itu motong ujung yang menutupi cetok bapak ajinya. Khitan motong ujung yang menutupi kulpah, yang menutupi zakar. Ini nih Pak ya, kalau kemaluan, maaf kata nih bahasa Arabnya kita perlu tahu nih, namanya zakar, pakai zakar ya, beda sama zikrun. Kalau zikrun itu artinya ingat, kalau zakar artinya kemaluan laki-laki. Kayak parjun sama paroj.
Kalau parot itu luas dan luang, namanya parot. Tapi kalau parjun kemaluan perempuan. Baik-baik nama anak siapa? Si Parjun. Dah. Biarin ini dulu ya Pak ya. Satu lapal khitan luar biasa. Makanya Pak ya, kalau khitan cuma sekali. Saya mau tanya Pak dan saudara, sakit khitan apa sakit beranak lahiran? Sakitan khitan apa sakit lahiran? Saya mau tanya, Bu ada ibu-ibu ya? Kagak di belakang no. Allah, ibu-ibu lagi nyiapin apa namanya, Pak? Masya Allah. Bu, sakit khitan apa sakit lahiran? Oke, lahiran bohong. Bohong, bener-bener bohong dah. Iya kan? Yang jelas survei membuktikan sakit lebih sakit dan sangat sakit khitan lebih sakit. Kenapa demikian? Karena orang yang khitan itu dia kalau udah sekali dihitan nggak mau hitan-hitan lagi. Betul nggak? Lah iya, lo kagak mau hitan lagi, ya kan? Walaupun subhanallah ada pepatah mengatakan ya paling enak memakan ketan, makannya di daerah Kerawang. Jauh ya. Paling enak ngelihat anak yang dihitan walaupun sakit tapi banyak uang ya, banyak uang. Kalau umpama kan enak tuh dapat uang, tapi kita tanya lagi, tong mau sunat lagi embung ayah, betul nggak? Tuh sakit berarti sakit apa ya? Akan tetapi kalau lahiran ya, lahir walaupun disesar ya kan, walaupun banyak prahara, tapi tetap begitu tatkala udah lahir bilang tobat, besoknya udah kesenggol kain, udah hamil lagi baik. Betul nggak? Tobat lahiran Nabi, tobat ayah, besok ya rame di rumahnya drang-drang, besok udah, dah itu si ibu anu udah pakai daster lagi baik. Mabok. Luar biasa. Ini bapak dan saudara ya, khitan adalah wajibun ala rijal, wajib bagi laki-laki, wa karomatun linisa, kemuliaan bagi perempuan. Apakah perempuan juga dihitan? Dihitan Pak. Kapan wajibnya itu hitan? Apabila Pak dan saudara al-wasilatu ilal wajib, bahwa wajib jika dia melakukan kewajiban barulah wajib hitan. Ya Pak ya. Berarti anak kita tuh wajib hitan kalau udah umur akil baliknya jadi mukallaf usia berapa Pak? Pernah negesin anak kita laki-laki tahu udah ngimpi keluar sperma belum? Belum pernah kan? Betul nggak? Iya, sebetulnya situ Pak dan saudara dia sudah akil balik, sudah mukallaf namanya. Ya kan? Tong udah umur 15 tahun ini udah pasti Pak, 15 tahun tahu daripada apa namanya identitasnya ya, head begitu juga. Akan tetap Pak dan saudara rahimakumullah, kapan wajibnya khitan? Nah bagi kita Pak dan saudara, muru auladakum bisolah idza balagu sab'ina sanah. Begitu perintah sholat disuruh sama orang tua, berarti untuk mengesahkannya dengan dihitan. Makanya hitan itu variasi bagi kita Pak ya, variasi. Wilayah Bogor kesana kan hitannya di usia 5 tahun ke bawah, betul nggak Pak? Iya, saya waktu di Cianjur itu Pak 5 tahun ke bawah di hitan ya, karena Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hitannya itu Pak 7 hari setelah kelahiran udah dihitan. Sebetulnya ada 15 nabi yang udah dihitan Pak, begitu lahir udah dihitan dari lahirnya. Makanya jangan aneh Pak dan saudara, ada orang yang udah lahir tahu-tahu udah kuluf itu Pak dan saudara, udah nggak ada ujung kulfahnya, udah khitan. 15 nabi, 1 Nabi Adam, Idris, Sid, Nuh, terus lagi Nabi Sulaiman, Nabi Musa, salah satunya Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu, ada 15. Cari buka klik berapa nabi di Google. Ya Pak ya, ada 15. Cuman kalau saya rutun atu-atu saya juga ya emangnya waktunya. Pada ada 15 nabi, salah satunya nabi yang udah dikhitan Nabi Adam. Sebab pada saat Nabi Adam nggak ada tukang sunat pada saat itu. Ya siapa mau nyunatin? Kalau ada Bang Saiful mau langsung ya. Ini Bang Saiful luar biasa nih dari tadi. Ya Pak dan saudara, dia yang paling sibuk di antara kita semuanya. Dia adalah malaikat raqib pencatat kebaikan, menjelma menjadi Bang Saiful. Panjang umur Bang Saiful 200 tahun. Amin ya Rabbal. Pak
Pak dan saudara, khitan Kanjeng Rasulullah dimuliakan dan ikuti wattabi millata Ibrahim hanifan musliman wa kana musyrikin. Dia ittiba kepada Nabi Allah Ibrahim, dia dikhitan di usia 7 hari. Nabi kita Muhammad khitan 7 hari. Siapa yang pertama kali mensyariatkan dan juga siapa yang pertama kali pencetus khitan? Awalu man ikhtatana di Ibrahim bi kudum. Yang pertama kali orang yang dikhitan yang pada saat ini milahnya kita ikutin adalah kita tahu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bil kudum, ya, desa yang namanya desa Kampak. Ada yang menafsirkan make Kampak, ya Pak. Umur 80 tahun Nabi Ibrahim sunat umur 80. Ada di sini umur 80 tahun yang belum sunat. Sunat pakai Kampak. Masya Allah Pak dan saudara, ya, umur 80 tahun, ya. Nabi kita Muhammad umur 7 hari. Makanya 7 hari itu akikah di situ, ngasih nama di situ, dan juga ya dikhitan kalau bisa di situ, cukur rambut di 7 hari. Biasanya kan kalau kita mah nggak kayak gitu, betul nggak Pak? Ya kadang kita di 40 hari barengan ama, ya nipasnya selesai. Betul apa benar? Bapak dan saudara, baik saya singkat, ya. Khitan subhanallah wa karamatul nisa. Ya, versi yang kedua bagi kita nih, ada versi yang agak usianya mendekati balik, versi orang Jawa Tengah, Jawa Timur. Biasanya nih kalau mau masuk SMP baru sunat, betul nggak? Ya, ini versi di sana tuh. Kalau kita versi orang Jakarta, Betawi, ya, di sini kita Tangerang rata-rata khairul umur ausatuha, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah paling enak. Umur 11-12 juga kagak, 5 tahun ke bawah juga kagak, diambil umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sebelum 10 tahun. Betul apa benar Pak? Iya, umur segitu. Kadang dicengin sama temennya, belum sunat ya, belum sunat. Betul apa benar Pak? Iya dicengin. Nah ini Pak dan saudara. Tapi kalau bagi perempuan, wakaromatun waladzatun, dia buat kemuliaan dan buat menambah enak dan juga buat melemahkan syahwat dia. Karena syahwat perempuan itu 99, kalau orang lanang mah cuma 1. Orang lanang mah ada semangatnya doangan. Ya, jadi panjang. Kemana saya ngaji kitab Irsadur Rafiq Pak sama kiai saya di sana, jelasin masalah ikhtan, benar-benar pas berarti ini. Luar biasa Pak dan saudara. Bagi perempuan nggak dikhitan. Makanya saya pernah menghitankan Pak, hampir ada 10 orang mu'alaf, ya, menghitankan. Ada yang usia udah 30 tahun, ya, sampai kaget itu dokter, astagfirullahaladzim, ya hadal jakar, balak bener. Oh udah, wah dulu, coba ya, Masya Allah, ada yang 25 tahun, ya kan, khitan. Nah ini, ya, bagi perempuan memuliakan. Makanya saya kemarin bertanya sama kiai saya, Ustadz, apakah kalau mama yang udah usia daripada perempuan yang masuk Islam, dia usia, dia udah dewasa, apakah harus dihitan? Taruh deh, aneh pikirin dulu siapa yang mau menyunatin dia ya. Gak ada Pak dan saudara. Pak dan saudara hemakumullah, khamsun min fitratul Islam, ada 5 kesucian kebersihan pada jasmaniah seorang muslim. Ada berapa Pak? 5. Yang pertama al-khitanu, ya, yaitu akhdul kupah, yaitu khitan nyunatin, ya, berarti ini kewajiban orang tua. Yang kedua Pak dan saudara, wa ta'addudu. Apa ta'addudu Pak dan saudara? Motong bulu kemaluan, ya Pak ya. Nah ini Pak, kebersihan dalam Islam, dalam jasad kita, motong bulu kemaluan. Kapan itu Pak dan saudara yang harus kita potong batasnya? 40 hari Pak, kudu dicukur tuh. Berapa Pak? 40 hari. Ini udah berapa tahun kagak dipotong-potong Pak? Ya Allah Pak ya, potong tuh Pak, cukur. Tuh bawa tuh ke tukang cukur. Ya Allah ya Karim. Ini yang ketiga ya, wa akhdul wa qaddu syarif, motong kumis. Ya. Nah, motong kumis sunnah cukur. Pak dan saudara, tinggalin jenggot kalau umpamanya siap ya Pak ya, potong kumis, tinggalin jenggot ya. Insya Allah ini jenggot saya kalau kagak dipotong-potong udah segini jengkal ya Pak ya. Saya bingung kalau lagi naik mimbar orang. Luar biasa. Ini Pak dan saudara, nomor yang ketiga. Nomor yang keempat Pak dan saudara, akhdul anat,
Apa itu Pak? Nyabut bulu ketiak ya Pak ya. Nah bulu ketiak sunnah dicabut Pak, bukan dicukur, dicabut bulu ketiak. Yang terakhir Pak dan saudara yaitu fakul motong kuku Pak dan saudara. Nah ini Pak kebersihan dalam Islam 5. Hari ini Pak dan saudara khitan yang dilakukan pasti ada harapan, betul apa benar Pak? Pasti yang dikhitan ya dia rela pasrah demi menegakkan syariat Islam. Orang tua yang menghitan pasti pengen ada harapan. Ya harapannya apa? Nah itu tadi udah disampaikan. Sebenarnya ceramah saya udah cukup di sini, ya Pak ya. Karena tadi udah disampaikan. Harapannya kan panjang tadi kan. Berarti udah saya mah. Ya udah kan? Lah harapannya udah, panjang banget hadisnya udah tadi. Ya, saya bingung mau ceramah bagaimana ini. Masya Allah, tabarakallah Pak ya. Well, biasa memang saya lihat bapak-bapak dan saudara-saudara wajahnya kelihatan semangat, tapi tidak bisa dipungkiri matamu udah pada riap-riap ini. Ya Allah, saya ada acara lagi. Nah, pada isya saya di sini, nanti subuh saya ada di Erina. Ya, saya ada di Erina kajian subuh, dan juga nanti setelah dari sini saya berangkat lagi ke Ciranjang. Nah, itu Pak, itu banyak banget agenda saya. Ya. Ke Ciranjang ya tidur lah, masa ceramah baik nanti saya. Pak dan saudara, harapan orang tua telah diungkapkan, akan tetapi itu semua ucapan harus ada fakta yang harus kita lakukan, betul nggak Pak? Bukan hanya diharap berdoa, memang harus wajib orang tua mendoakan anak. Karena apa Pak dan saudara? Pak Inan du'aul walidain ka du'aul anbiya, karena emak bapak itu wajib doain anak. Ya, karena doa emak bapak itu adalah seperti doa para nabi. Sampai Nabi Allah Zakaria selalu berdoa, Nabi Allah Ibrahim selalu berdoa, semua para nabi mendoakan anak-anaknya. Kita Pak dan saudara pengen punya anak, menjadi orang yang sukses, doain anak kita, insya Allah Pak, doain ya Pak ya. Masya Allah, doa subhanallah kepada anak, doain. Yang kedua Pak dan saudara rahimakumullah, apa yang kedua sesuai Nabi Allah Ibrahim, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Yang kedua yang harus kita lakukan kepada orang tua, apa? Wasiat kepada anak dalam kebaikan. Ya, wasiat Pak sama anak, Dek. Hati-hati ya Dek, kalau mau pepergian main cari teman yang baik, wasiatkan sama anak kita. Wasiatkan Dek, pegang teguh agama Dek, laksanakan terus sholat Dek, kerjakan kebaikan Dek, cari teman yang baik-baik, teman membawa sifat kepada kita. Maka wasiatkan sebagaimana wa wassa biha Ibrahim, wasiatin sama anak-anak. Mau wasiat mah Pak nancep banget sama anak, apalagi kalau lagi sekarat, betul apa benar Pak? Iya, Masya Allah, ini kalau lagi sekarat ya Allah dipanggilin anak-anaknya, ya kumpul anak-anakku semuanya. Ya ini bapak mau wasiat terakhir buat kamu semuanya, tolong ruko yang ada di Bukit Dago jangan dijual. Ya PT yang bisa udah curug jangan punya orang. Luar biasa. Wasiatkan kepada anak kita Pak dan saudara, apalagi saat sekarang ini. Ini yang pertama. Yang kedua Pak, yang kedua wasiat. Yang ketiga apa Pak dan saudara? Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Perintahin anak kita, perhatiin tentang sholatnya, karena sholat tiangnya agama. Bila anak kita menyia-nyiakan sholat, sungguh dia sendiri yang meruntuhkan agama pada dirinya. Nauzubillahi min sholat. Sholat, kapan nyuruh sholat anak Pak? Saya mau tanya, kapan nyuruh sholat? Kapan Pak? Ayo ada yang bisa jawab, nanti akan dapat door prize dari Bapak Ustaz Ahmad Batako. Sebab saya nggak mau uang. Muru auladakum ya bisolah idza balagati sab'ina, umur 7 tahun orang tua kudu rewel nyuruh sholat. 7 tahun Pak, harus setiap 7 tahun datang waktu sholat kudu nyuruh. Jangan tanyakan yang lain, nah udah azan sholat, nah udah azan, mau dia kerjain mau kagak. Kita harus menunaikan perintah Rasul, hendaklah nyuruh anak kita untuk sholat, insya. Wa idza taroka ya, wa idza taroka wa idza balagha 20 sana, wa idza taroka ya, wa idza taroka
wallahu alam, apabila dia meninggalkan di usia 10 tahun 4.000 tadriban lah. Apabila 10 tahun dia udah berani ninggalin sholat, pukul dia. Ini perintah Rasul. Cuman jangan sampai situ doang baca hadisnya, pukul dia, diambilin balok sama Pak Mustafa. Ya Allah, habis anaknya banyak. Tadriban. Nah, apa itu? Pukulan untuk memberi peringatan dan juga efek jerak dan juga penegasan. Harus tegak jadi orang tua. Kenapa demikian? Bila anak sudah taat dan menepati daripada kewajiban dia, insya Allah dengan yang lainnya dia akan lebih mudah untuk mentaatinya. Amin ya Rabbal. Makanya orang sholat mah ajib. Orang sholat orang paling jujur, orang sholat orang yang paling ikhlas, orang sholat orang yang paling menerima apa adanya, orang sholat orang yang paling qanaat. Lihat orang sholat Pak. Ada orang sholat korupsi? Nggak ada. Pernah orang sholat korupsi ada nggak? Nggak ada. Bapak sholat isya nih, ngapa sholatnya jam 12 malam, jam 1 capek banget. Apa korupsi itu jadi 3 rakaat 2 rakaat? Enggak kan? Enggak, orang sholat jujur. Kalau disuruh Fatihah ya udah Fatihah yang dibaca. Ah capek banget Fatihah mah. Udah cepetan dikit langsung ina atau enak. Enggak ada. Jujur orang sholat mah. Betul nggak Pak? Luar biasa. Baik nih Pak, buru suruh sholat. Yang ketiga pada surah Al-Makkah, akrimu auladakum asinu adabakum, muliain sayangin anak kita dan beri adab yang baik, kesopanan. Umur bisa berbicara, ajak dia berbicara dengan yang baik. Ajarkan kalimat akidah. Pada saudara, ini subhanallah zaman berganti. Sekarang ini subhanallah pada saudara, media sosial bisa membawa pengaruh pada anak. Kadang-kadang bahasa anak kita sudah susah mengontrolnya. Betul nggak Pak? Ya susah kadang-kadang bahasanya. Ini Pak dan saudara, maka pada ajarkan dia adab, kesopanan. Orang dulu mah Pak nih kalau anak kecil lewat sama orang tua permisi begitu ya Pak ya. Lihat kalau anak sekarang Pak dan saudara, main diinjek aja kan. Dulu Pak ada rombongan kayak begini, napotnya berisik Pak, dia dorong Pak, sopan. Betul nggak? Kalau sekarang ada nenek-nenek udah payah, ngapa dewat anak muda digeber napotnya, mati tuh nenek-nenek. Wah ya karib, dia Pak dan saudara, adab ajarkan, ada kerama adab. Kenapa adab diajarkan? Karena adab Pak dan saudara akan membawa sifat dan juga kemuliaan akhlak. Innama biyustuli utammima makarimal, sayangin muliain anak ya. Makanya Pak dan saudara kayak hitan kayak begini Pak, gembirain anak. Sunnah kita gembirain anak sama keluarga, apalagi di bulan Muharram. Sunnah Pak dan saudara, gembirain anak dan keluarga terlebih di bulan Muharram saat ini. Maka subhanallah apabila bapak pepergian jauh, sunnah Pak bawa bingkisan untuk gembirain anak. Ada hadis Rasulullah mengatakan kayak begini, inna fil jannati darul yuqalu laha darul farah liman farihal yatim wasibyan. Ada yang mengatakan sibyan. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu Pak dan saudara taman ataupun satu pila yang namanya darul farah. Pila darul farah bagi siapa yang gembirain anak yatim. Yang kedua, bagi dia yang gembirain anak-anaknya tatkala dia pulang dari jauh, dia bawa bingkisan. Amin ya Rabbal alamin. Girang nggak Pak kalau anak kita pulang udah lama terus dia bawa bingkisan? Seneng nggak Pak? Luar biasa Pak dan saudara. Makanya saya dari tadi belum pulang dari sini nih, ya kan? Begitu saya pulang, maaf ini mah ya, maaf ini mah ya bercanda nih, ngingetin. Bercanda ini mengingetin gue dikit. Ya, subhanallah. Ya parihasikan, kasih gembira. Makanya senang anak Pak dan saudara apalagi habis hitan. Ya Allah dirayakan seperti ini, ya diwalimahkan seperti ini. Dia dapat rezeki, dia gembira luar biasa. Besok mau pasti dia bilang anak anda sakit, ayah abi atau sunat lagi enak, bikin acara lagi. Pasti. Ini pada yang terakhir, pada yang terakhir. Pada saudara ya, setelah itu semuanya adab dan juga akhlak. Yuk pada saudara, almarhum khalilihi, anak dan juga itu bagaimana lingkungannya, bagaimana siapa temannya. Kemarin saya setiap kali khutbah dikasih ultimatum tanggal 26 Juli ya, Juni pada saudara, hari Hani. Hari Hani tahu nggak Pak? Hani, hari anti narkotika internasional ya Pak ya.
Tuh sampai khutbah pun bahasa masalah apa Pak? Masalah homer, minuman keras. Itu pas Jumatan dikasih kayak begitu semua dari MUI pusat. Kenapa? Karena katanya Indonesia udah mulai darurat narkoba. Nauzubillahimin. Hati-hati Pak dan Saudara. Pernah saya kemarin dapat tembusan dari kawan, katanya ada anak cewek 4 orang lagi pada kagak sadar mabok madol. Madol, kenal madol? Panadol tahu? Madol tahu, bagus ini. Madol, pramadol ya. Oh, pramadol. Hati-hati anak kita, luar biasa. Jaga siapa temannya, dia akan membawa sifat bagi dirinya. Hati dan lihat siapa teman bergaulnya. Pak dan Saudara. Maka ini Pak dan Saudara, nah mudah-mudahan harapan dambaan ya keluarga besar Pak Mustafa mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sakit mutakin al Mustafa mudah-mudahan menjadi waladun sholih yang senantiasa wajana lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup doa Pak dan Saudara, sekaligus mumpung lagi pada banyak di sini, saya panitia MTQ Desa Rawakalong harapan dari kecamatan Pak dan Saudara ini, makanya saya bawa selembaran ini ya. Desa Rawakalong tanggal 11 di bulan Juli mengadakan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran. Apa yang diperlombakan saja? Yang diperlombakan Pak dan Saudara ada 3 kategori lomba ya. Yang pertama MTQ, MHQ, dan mohon maaf ya, kalau Anda jalan ke Pajajaran jangan lupa membeli padi. Kalau Anda memang pada penasaran, panggil Ustadz Mahdi lagi ya, ke Pamulang memberi ketupat. Ustadz Mahdi nanti mau pulang siapin. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mustafa yang mempunyai hajat hari ini, mudah-mudahan apa yang diharapkan doa-doanya tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah hadirin jamaah sekalian, sebelum kita tutup dan dengan doa untuk kesempurnaan majelis kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dari hati yang paling dalam saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, saya tutup dan tutup dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kita, Ketua DKM Masjid An-Nur, Ustaz Muhammad Fadi LCMHG CDHI, kami persilakan untuk memimpin doa pada malam ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya doanya sudah dipanjatkan aja sama bapaknya langsung ya. Jadi nggak usah lagi Pak ya. Udah habis semua doanya di bawah semua. Mungkin dihafal atau mungkin ChatGPT ya. Ya, yang saya hormati guru kita Ustaz Abdul Mahdi selaku Ketua MUI Rawakalong, Pak Mustafa beserta seluruh keluarga dan anaknya Sakif, kita doakan semoga sehat walafiat, tambah dewasa, tambah juga ilmunya bermanfaat sampai dengan dia nanti dewasa dan terus menularkan manfaatnya. Bapak-bapak RT maupun mantan RT, Bapak Penasehat DKM ya, Pak Ustadz Ahmad Munif, dan seluruh jamaah, singkatnya seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Teringat bahwa dalam salah satu buku yang saya baca itu dari Abu Hasan Al-Sazili, beliau mengatakan dalam As-Siddiqiyah As-Saziliyah bahwasanya doa yang dibacakan atau yang diaminkan secara berkumpul dalam keadaan baik, maksudnya orang baik gitu ya, itu makanya doanya itu sama seperti kayak doanya orang yang baru lahir. Jadi nggak ada istilahnya itu tertutup hijabnya, langsung terbuka oleh Allah SWT. Kenapa? Karena diantara kita ini tidak ada yang mengetahui. Bisa jadi doa saya gak terima, tapi sebelah saya